Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sambil teman-teman yang lain ikut bergabung, alangkah lebih baiknya kita mengawali kegiatan pembelajaran via Zoom hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, waktu hari Kamis kan kalian sudah belajar melafalkan doa sebelum belajar. Nah, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa kembali lagi bersama-sama belajar melalui via Zoom meeting. Nah, walaupun kita masih belajar melalui via Zoom meeting, tapi kalian harus tetap semangat belajar ya. Iya. Siaga. Siap. Siap. Rapi. Nah, siap. Gak ada yang sambil tiduran ya. Nah, kita di sini akan membahas kembali materi tema 5 yaitu pengalamanku yang ada di subtema 2 yaitu pengalaman bersama teman. Kita akan membahasnya. Tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman. Nah, kita langsung aja ya masuk. Nah, kemarin itu di beberapa materi di situ ada materi tentang PPKN. Nah, materi PPKN di situ itu adalah kita dikasih tahu mengenai aturan. Jadi segala aturan itu adalah suatu hal yang harus kita ikuti, atau misalnya kita buat sesuatu aturan yang buat dilakukan oleh seseorang atau sama kita. Misalnya nih, kita mau makan, terus kita mau ke kamar mandi, terus kita juga mau pakai baju. Nah, kalau misalnya ada aturan-aturannya, nah aturan kita sebelum makan apa? Pasti kita harus berdoa, harus mencuci tangan. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu aturan, berarti kita harus mengikutinya. Jangan sampai kita melanggarnya. Nah, di sini ada beberapa aturan, beberapa hal yang kita lakukan bersama teman-teman, ataupun kita juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada di luar atau yang ada di jalan raya atau di lalu lintas. Kita akan mengetahuinya ya. Kita langsung. Nah, di sini kalau misalnya aturan kita nih, misalnya di situ ada Beni, ada Lani sama Siti. Mereka itu lagi apa? Lagi main. Biasanya kalau main itu harus adil atau harus berebutan mainan? Adil. Harus adil. Coba kira-kira gambar harus adil. Mereka bertiga ini sudah adil belum memainkan mainannya? Adil. Sudah atau belum? Sudah. Nah, selanjutnya di sini ada yang lagi main ini. Ada yang lagi permainan bambu. Nah, di situ juga mereka bermain dengan rukun. Nah, mereka itu apa? Mereka bermain dengan cara bergantian. Nah, siapa di sini yang kalau misalnya main itu selalu rukun? Aku. Ya. Nah, coba di sini ada nih. Itu mereka lagi main. Ada Beni, ada Udin, ada Lani sama Dayu. Coba kira-kira mereka itu bermainnya itu rukun atau tidak rukun? Tidak. Tidak rukun atau rukun? Tidak.
Kenapa mereka mainnya tidak rukun? Soalnya tarik-tarikan. Ya, karena mereka saling menarik satu sama lain. Nah, itu berarti mereka tidak mengikuti aturan yang baik, sehingga mereka seperti tarik-tarikan dan bertengkar. Nah, selanjutnya di sini ada aturan yang harus kita bisa ikuti. Nah, kita kalau misalnya aturan itu nggak cuma di rumah atau nggak cuma di sekolah, tapi dimanapun kita berada itu aturan selalu ada. Nah, di sini selanjutnya adalah contoh aturan yang harus kita patuhi di mana? Di jalan raya. Ya, di jalan raya atau kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, apakah contoh yang dilakukan oleh Udin, Beni, dan temannya ini sudah bagus atau sudah baik? Sudah. Apakah mereka Sudah dibilang baik. baik atau sudah mengikuti aturan? Karena mereka menyeberang dan di zebra cross. Ya, karena mereka sudah menyeberang dengan baik. Mereka itu menunggu lampu merah sehingga mereka bisa menyeberang atau melintasi jalan melalui zebra cross. Betul, Alifa. Yang lainnya coba nih. Nah, coba kira-kira ini mereka menaati aturan atau tidak? Menaati aturan. Menaati. Tidak. Menaati atau tidak? Tidak. Nah, kenapa tidak menaati aturan? Karena bermain bola di jalan. Iya, karena mereka itu bermain bola di pinggir jalan sehingga ketika bolanya terlempar, nah mereka bolanya itu memasuki ke jalan raya dan akhirnya bisa mengganggu kendaraan-kendaraan yang lewat. Nah, selanjutnya di sini, apakah seorang ibu dan anak ini sudah mematuhi aturan berkendaraan? Sudah. Sudah. Nah, karena mereka mengendarai motor itu menggunakan helm. Coba kalau misalnya kalian keluar nggak pakai helm, apakah boleh? Boleh. Boleh ya. Jadi mungkin kita harus menggunakan helm kalau misalnya kita sedang ada di motor atau berkendaraan dengan motor. Nah, selanjutnya di sini ada gambar antara dua pengendara motor. Yang satu itu yang sedang membonceng menggunakan helm, tapi ada orang yang tidak menggunakan helm. Coba kira-kira yang menggunakan helm ini sudah menaati aturan atau belum? Sudah. Terus coba kalau misalnya yang ini, yang satu lagi, apakah ini sudah mengikuti aturan? Belum, karena dia tidak menggunakan helm. Selanjutnya di sini ada gambar lagi, kira-kira. Nah, ada anak-anak yang sedang berlari di pinggir jalan. Apakah mereka sudah benar berlari atau bermainnya di pinggir jalan? Sudah. Benar atau salah? Salah. Benar ya. Karena kalau misalnya kalian melihat anak-anak yang berlarian di jalan sini, berarti itu salah. Selanjutnya, di situ ada orang yang sedang menyeberang. Nah, coba. Ini ada ibu-ibu. Apakah dia sudah benar menyeberang di sini? Belum. Seharusnya dia menyeberang di mana? Di zebra cross. Ada garis-garis putih dan abu seperti ini. Nah, yang dilakukan oleh Udin dan neneknya ini adalah sudah baik karena dia sudah mematuhi aturan. Jadi neneknya itu nenek-neneknya yang ini yang menyeberang di tengah ini tidak baik, dia belum mematuhi aturan, dan yang satunya lagi Udin sudah mematuhi aturan. Ya. Assalamualaikum Rafka. Waalaikumsalam. Nah, selamat bergabung Soli. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang bahasa Indonesia, yaitu permintaan maafan. Coba
kita kalau misalnya meminta maaf itu ketika kita melakukan apa? Kesalahan. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan adalah apa? Meminta maaf. Maaf. Ya, betul. Nah, meminta maaf itu kepada siapa saja? Orang tua. Terus ke siapa lagi? Orang tua, teman, guru, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan kepada siapapun itu, kita harus meminta maaf. Apakah boleh kalau misalnya kita melakukan kesalahan tapi kita nggak mau minta maaf? Boleh atau tidak? Tidak boleh ya. Nah, terus ketika ada orang yang mau meminta maaf kepada kalian, apakah kalian harus memaafkan atau tidak harus memaafkan? Harus memaafkan. Nah, ini ada beberapa gambar. Nah, di sini ada Udin menyenggol Edo. Kira-kira gimana kalimat perminta maafan Udin kepada Edo? Maaf, Edo. Maaf, Edo. Maaf, Edo. Aku tidak sengaja menyenggolmu. Ya, nih. Maaf, Edo. Aku tidak sengaja menyenggolmu. Ya, atau bisa yang lain, misalnya maafkan aku, Edo. Aku tidak sengaja. Kayak gitu, bisa juga. Selanjutnya, di sini ada gambar. Lani menginjak kaki Siti. Gimana kira-kira kalimat perminta maafan yang benar? Maaf, Siti. Aku tidak sengaja menginjak kakimu. Ya, betul. Maaf, Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Betul. Nah, selanjutnya di sini ada gambar Dayu tidak sengaja memecahkan pot bunga milik ibu. Kira-kira apa yang harus diucapkan Dayu kepada ibu? Maaf, Ibu. Maaf, Ibu. Aku tidak sengaja memecahkan pot ibu. Pot bunga ibu. Ya, Alifah sama Adi, betul. Maaf ibu, maaf. Dayu tidak sengaja memecahkan pot milik ibu. Atau juga maafkan Dayu ibu. Dayu tidak sengaja memecahkan pot itu juga bisa. Berarti kalian udah bisa ya bikin kalimat permintaan maaf. Nah, satu lagi coba. Kalau misalnya ibu lagi minta tolong nih sama Benny untuk memasangkan jam, tapi nggak sengaja Benny itu menjatuhkan jam dindingnya. Gimana kira-kira permintaan maaf Benny kepada ibu? Maaf ibu, maaf ibu, aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja menjatuhkan Ya, betul, hebat. Ada. Maafkan Benny, Bu. Benny tidak sengaja menjatuhkan jamnya. Nah, siapa kemarin yang sudah bisa mengisi evaluasi permintaan maafnya sendiri? Saya berarti semuanya ya. Nah, hebat. Oke, kita lanjut nih. Di sini kita akan melengkapi tabel. Nah, di sini ada bilangan cacah dari 21 sampai 40. Nah, di sini ada beberapa kotak yang masih kosong. Nih, di sini ada beberapa yang masih kosong. Nanti kita isi atau tebak bersama-sama. Di sini ada angka 22, 24, 25, 28, 31 dan 39. Kira-kira di sini sebelum angka 22, di sini ada bilangan angka berapa? 21 betul. Setelah angka 22 di tengah-tengah angka 24 di sini ada angka berapa? 23 betul. Selanjutnya di sini ada 25. Setelah angka 25 ada bilangan berapa? 26. Selanjutnya ada angka berapa?
27. 27. Lanjut. Di sini ada 27, 28. Coba di sini. 29. 29. 30. 30. Terus ada 30. Selanjutnya setelah 31 ada angka berapa? 32. 32. Setelah angka 32. 33. 33. Terus setelah angka 33. 34. Selanjutnya 35. Selanjutnya 36. Selanjutnya 37. 37. Lalu 38. 38. Terus ada 39. Yang terakhir ada angka berapa? 40. 40. Oke, selanjutnya kita akan mengulang lagi materi tentang nilai tempat. Nilai tempat itu ada angka puluhan dan angka satuan. Nah, di sini lihat. Nah, satu kumpulan kotak ke bawah ini berarti itu jumlahnya ada berapa? 10. Berarti ini 10, ini 10. Jadi berapa? 20. 20. Lalu satunya ada berapa? 7. 7. Berarti 20 ditambah 7 sama dengan 27. Angka puluhannya angka berapa? 2. 2. Angka satuan 7. Oke. Selanjutnya kita isi latihannya dulu. Yang pertama, di sini jumlahnya ini ada berapa? Ini 10, lalu ada 2, lalu 3. Berarti ada berapa? 30. Lalu ini 30 berapa? Satuannya 6. Jadi 30 ditambah 6 dengan 36. Angka 36 itu angka puluhannya angka berapa? 3. 3. Angka satuannya 6. Betul. Selanjutnya di sini. Ini ada berapa puluhannya? 20. 20. Selanjutnya satuannya ada berapa? 7. Berapa? 8. 8. Jadi 20 ditambah 8 berapa? 28. 28. Angka puluhannya angka berapa? Berapa? 20. 20. Tapi kita menulisnya berapa? Angka 2. Angka satuannya angka berapa? 7. 8. Betul, Adli. Nah, selanjutnya di sini ada berapa jumlahnya nih? Puluhannya itu 30. 30. Selanjutnya di satuannya ada berapa kotak? 8. Jadi ada berapa jumlahnya semua? 38. Oke, betul. Angka puluhannya angka berapa? Angka 3 atau angka 8? 30. Angka satuannya 8. 8. Selanjutnya di sini ya. Berapa jumlah semua kotak yang ada di sini? 40. 40. Satuannya ada tidak? 10. Tidak. Jadi tetap berapa jumlahnya? 40. 40. Betul. Angka 40. Satuannya ada angka berapa? 4. Satuannya? 0. Betul. Nah, ini lihat, perhatikan denahnya. Perhatikan denahnya. Di sini ada beberapa nomor. Nanti kita nih, Butika mau nanya, kalau ditulisnya pakai 21 itu namanya disebutnya itu nama bilangan atau lambang bilangan?
Lambang bilangan. Oke, berarti kalian masih ingat ya lambang bilangan dan nama bilangan. Coba rumah yang berwarna merah, nomor rumahnya itu nomor berapa? 21. 21. Kalau ditulis bilangannya pakai angka 2 sama 1. Nama bilangannya 21. 21. Betul. Nah, terus sekarang rumah yang bercat warna putih kira-kira nomor berapa? 30. 30. Tuliskan dengan lambang bilangannya, lalu nama bilangannya 30. Selanjutnya rumah yang di depannya ada mobil warna biru, biru muda, nomor berapa angka rumahnya? 22. 33. Berapa? 33. Yang ada mobil warna biru tapi warnanya biru muda, nomor berapa? 8. Betul, dituliskan dengan lambang bilangannya 2 dan 8. Selanjutnya ditulis pakai nama bilangannya 28. Selanjutnya yang terakhir, rumah yang di depannya ada mobil berwarna kuning itu nomor rumahnya nomor berapa? 33. 33. Dituliskan dengan lambang bilangannya yaitu 3 dan 3. Nama bilangannya 33. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gerakan-gerakan yang bisa kita tirukan untuk tarian. Nah, ketika kita menari, kita itu bisa mengambil gerakan-gerakan tariannya itu berasal dari alam. Nah, gerakan yang berasal dari alam itu seperti apa sih? Nah, contohnya itu kita bisa menirukan gerak pada tumbuhan. Yang kedua, kita juga bisa menirukan gerak pada hewan. Nah, kalian kemarin sudah mengisi evaluasi. Nah, di sana itu ada beberapa gerakan-gerakan yang bisa kita tirukan dengan mengikuti gerak pada tumbuhan. Nah, contoh-contohnya, Bu Tika kasih tahu nih. Di sini ada, kalau misalnya kita mau menari, di sini ada gerakan. Gerakan yang bisa kita ikuti yaitu mengikuti tumbuhan rendah. Nah, tumbuhan rendah itu seperti ini. Berarti kakinya dibuka lebar. Nah, selanjutnya gerakan yang kedua, kita bisa menirukan tumbuhan tinggi. Kalau misalnya kita mau menirukan tumbuhan tinggi, berarti tangannya kita itu diangkat ke atas sampai lurus. Yang ketiga juga kita bisa mengikuti gerak ini, bertangkai lebar. Berarti kita merentangkan tangan kita ke samping sampai lebar. Nah, selanjutnya di sini ada tangkai berayun-ayun. Berarti kalian bisa menggunakan tangan kalian. Nah, kalian bisa sambil mengikuti. Nah, kayak gitu. Berarti ini mengikuti gerak tumbuhan tangkai berayun-ayun. Nah, selanjutnya di sini ada nih, kalau pohon ketiup angin kan berarti dia goyang-goyang ya. Nah, berarti ini tangannya yang goyang. Itu adalah gerak menjulang ditiup angin. Nah, seperti ini gerakannya. Nah, dan terus di sini ada gerak menguncup. Ada bunga yang belum mekar, jadi dia itu menguncup. Nah, gerakannya itu seperti ini. Jadi tangannya itu tetap dikebawahkan. Jadi menguncup. Jadi belum mekar bunganya itu. Jadi ini gerakan mengikuti tumbuhan menguncup. Nah, selanjutnya selain kita bisa menirukan gerak-gerak pada tumbuhan, kita juga bisa menirukan gerak pada hewan. Misalnya kita mau menari. Contohnya di sini ada gerak kupu-kupu. Nah, kita bisa mengikuti gerak kupu-kupu seperti itu. Jadi tangannya sama kakinya itu disilangkan ke
ke belakang dan tangannya itu mengibas-ngibas. Selanjutnya di sini ada gerak mengikuti burung terbang. Nah, kalian bisa mengepakkan tangan kalian seperti kalian mengepakkan sayap. Lanjut, yang tadi itu ada mengikuti tunas bambu. Jadi tunas bambu itu kalian cukup kayak gini. Nah, itu merupakan gerak mengikuti pada tumbuhan dan hewan. Di sini juga ada gerak burung terbang. Nah, coba. Berarti tadi gerak-gerak yang bisa kita ikuti ada berapa? Ada 2. Kita bisa menirukan gerak gerak pada tumbuhan, dan kita juga bisa mengikuti gerak pada hewan. Nah, gerak pada tumbuhan itu kita bisa mengikuti beberapa tumbuhan, seperti tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, terus bertangkai lebar seperti itu, terus juga berayun-ayun, lalu menjulang ditiup angin kayak gini, terus menguncup ya. Terus juga bisa mengikuti gerakan pada gerak kupu-kupu dan gerak terbang. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau Butika mau nanya nih, kalau misalnya kita ulangi lagi ya tadi, kalau misalnya kita kemana-mana terus ada aturan, apakah kita harus mengikutinya atau tidak? Harus mengikutinya. Mengikutinya. Terus kalau misalnya kita nggak ngikutin aturan, kira-kira kita bakalan kayak gimana? Dihukum. Akan dihukum. Kalian tahu kalau misalnya kalau misalnya kita ini apa sih, kita itu pergi kemana-mana, terus udah ada aturan, tapi kita tidak mengikuti aturan. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Kita akan merasa rugi. Nah, sekarang aturan yang harus kita ikuti ketika masa pandemi seperti ini, atau ketika sedang ada virus corona, aturan-aturan yang harus kita ikuti itu apa aja contohnya? Pakai masker, cuci tangan, kita harus menggunakan masker, menerapkan 3M. Ya, ketika kalian bertemu ataupun kalian sedang ketemu teman, bermain bersama teman, sebisa mungkin kalian harus menggunakan masker selalu, jangan dilepas. Terus selain kita harus menggunakan masker, apalagi coba aturan-aturan yang harus kita patuhi saat ini? Mencuci tangan, atau juga kita harus menggunakan hand sanitizer kemana-mana agar tangan kita tetap bersih. Selain itu, apalagi kita harus berjaga jarak, jangan terlalu dekat. Nah, jadi kita harus mengikuti aturan yang ada. Terus kita kalau misalnya melakukan kesalahan, kita harus apa? Meminta maaf. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf, dan ketika kita ketika orang ada yang mau meminta maaf kepada kita, kita harus memaafkan mereka. Selain itu, tadi kita juga bisa mengucapkan perminta maafan ketika kita melakukan kesalahan. Kalian udah bisa kan tadi? Sudah kalimat-kalimat sama menentukan kalimat-kalimat perminta maafan. Nah, terus juga kalian tadi udah bisa juga sudah bisa dan sudah tahu mana nama bilangan dan mana lambang bilangan, dan kalian juga sudah bisa menentukan nilai tempat puluhan dan nilai tempat satuan. Dan setelah itu kalian sudah tahu juga, tadi sudah Butika kasih tahu beberapa gerakan yang bisa kalian tirukan dalam menari. Gerak apa aja? Kita bisa menirukan gerak pada tumbuhan dan gerak pada hewan. Pinter. Ada yang mau ditanyakan?
Tidak. Sudah paham semua? Tidak. Sudah. Gimana belajar di rumah? Enak atau enggak? Enak. Mau belajar di rumah atau mau ke sekolah? Sekolah ya. Ya. Oke, berarti tapi walaupun sekarang masih belajarnya melalui via Zoom meeting, kita harus selalu berdoa semoga pandemi dan virus ini segera diangkat oleh Allah dan semoga cepat hilang sehingga kita bisa bertemu nanti di sekolah, belajar bersama-sama, bertemu dengan teman, belajar bersama dan bermain dengan teman juga. Jika ditanyakan, mungkin cukup sekian pembelajaran melalui via Zoom meeting hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di insya Allah di hari Selasa dengan materi yang baru lagi. Jangan capek-capek, jaga kesehatan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Amin. Nah, Butika yakin kalian selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa olahraga. Kalian juga anak-anak yang hebat. Jangan pernah patah semangat. Harus tetap semangat belajar di rumah ya. Terus jangan lupa murojaah juga surat-surat yang kalian hafalkan. Jadi nanti kalian bisa menambah hafalan surat lagi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada kalian yang sudah ikut berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Zoom hari ini. Semoga Allah menambahkan ilmu untuk kalian. Semoga ilmu yang sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian ya. Mungkin untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita surat Al-Asr. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba kalau misalnya kalian masih semangat, coba tepuk semangat dulu sama Butika bareng-bareng. Tepuk semangat. Alhamdulillahirobbil alamin. Anak kelas 1A yang hari ini ikut hadir, semangat semua. Alhamdulillahirobbil alamin. Butika cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.